Yesaya 49 ayat 16a bunyinya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sekian, terima kasih, dadah. Yesaya 49 ayat 16a bunyinya, lihat, aku telah melukiskan Engkau di telapak tanganku. Terima kasih, God bless you all. Yesaya 49 ayat 16a yang berkata, Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Terima kasih. Yesaya 49 ayat 16a. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Thank you, God bless you, bye. Saya 49 ayat 16a 16a bunyinya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. engkau di telapak tanganku. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketemu kembali dengan Kak Tema di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah dan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali beribadah melalui video streaming ini online melalui YouTube. Tuhan berkati ibadah kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan, memberikan waktu kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami, berkati teman-teman, adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita terlebih dulu bersama-sama memuji Tuhan melalui video berikut ini. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Kami harap semuanya baik-baik saja ya. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Yuk, semangat ya. Saya senang jadi anak
Ayat hafalan kepada kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22b. 1 Samuel pasal 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba Puji Tuhan, jantan." adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan, ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Sama seperti yang kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa satu hal yang Tuhan kehendaki, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sikap taat adik-adik satu bentuk yang Allah mau dari setiap kita. Tema adik-adik yang ada di rumah saat ini. Minggu yang lalu kita boleh mendengar firman Tuhan tentang seorang raja. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Raja Saul. Awalnya bangsa Israel meminta kepada Samuel seorang raja, karena mereka merindukan figur seorang raja di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat Saul menjadi seorang raja karena permintaan bangsa Israel. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah firman Allah ini, kita belajar bersama-sama. Akhirnya Saul menjadi raja bagi mereka. Adik-adik, firman Allah tadi mengajarkan kita supaya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita diajar untuk menjadi anak yang taat, patuh,
dengar-dengaran akan firman Allah, bahkan mengikuti firman Tuhan. Dengan cara bagaimana kita belajar taat? Dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman Allah, dengan cara menghafal Alkitab, memuji Tuhan, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu Saul menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, dan anaknya Yonatan ini, mereka suatu ketika berperang melawan bangsa Filistin. Dan apa yang terjadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Bangsa Filistin kalah kepada mereka. Tetapi Saul ini lupa bahwa semuanya itu adalah ada dalam otoritas Allah. Ya. Sehingga apa yang terjadi dalam kisah firman Tuhan tadi, Saul berubah setia kepada Tuhan. Ia tidak taat, tidak dengar-dengaran atas perintah Tuhan. Sehingga pada waktu itu bangsa Filistin, bangsa yang besar, mereka membuat rencana, mereka berkumpul. Mereka ingin memerangi bangsa Israel. Ya. Dan pada apa yang terjadi, adik-adik? Karena Saul berubah setia kepada Tuhan, akhirnya mereka kalah. Karena itu adik-adik, waktu itu bangsa Israel takut. Saul panik. Ya. Mereka berperang. Ada 3.000 pasukan Israel. Sedangkan bangsa Filistin sekitar 6.000, belum lagi pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Saul panik, adik-adik. Dia takut. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dari Israel semuanya takut. Mereka berlari melewati sungai. Takut. Mereka kalah. Kenapa? Karena Saul berubah setia kepada Tuhan. Ia tidak taat. Lebih lagi adik-adik, pada waktu itu Samuel memberikan korban kepada Tuhan. Korban sembelihan. Korban itu dari domba, adik-adik. Berikan korban kepada Tuhan karena itu satu bentuk sikap yang Allah kehendaki. Tetapi karena Saul ini takut, karena panik, dia menunggu-nunggu Samuel. Karena tidak sabar, adik-adik, karena tidak taat. Ia sendiri mengambil alih tanggung jawab Samuel. Akhirnya dia juga memberikan korban kepada Tuhan. Wah, itu kesalahan besar, adik-adik. Kesalahan fatal. Ia berubah setia, ia tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena tanggung jawab memberi korban adalah bukan tanggung jawab Saul. Itu adalah tanggung jawab para imam, nabi seperti Samuel. Dia melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetapi Saul tidak sabar, tidak taat. Maka pada waktu itu Samuel berkata kepada Saul, kenapa? Kenapa kamu memberikan persembahan ini kepada Tuhan? Pasti bertanya seperti itu. Tetapi Saul berkata kepada Samuel, karena bangsa ini takut, karena bangsa ini kalah terhadap orang Filistin, maka saya tidak sabar lagi. Saya tidak tahan, makanya saya memberikan korban kepada Tuhan. Maka Samuel berkata melalui firman Tuhan, bukan korban sembelihan itu yang terpenting bagi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi justru ketaatanlah itu yang menyenangkan hati Tuhan daripada korban sembelihan. Bukan berarti adik-adik korban sembelihan tidak baik, tidak penting pada waktu itu. Tetapi Saul mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Dia mengambil tanggung jawab imam. Wah, itu dosa, adik-adik. Kesalahan. Sehingga adik-adik, maka bangsa Israel mengalami keterburukan melalui kepemimpinan Raja Saul. Bangsa Israel dikalahkan.
Mereka takut kepada bangsa Filistin. Adik-adik, dari kisah firman Tuhan ini, kalau kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, kalau kita lebih mencintai ego kita, lebih mengandalkan kekuatan kita, tanpa harus meminta kehendak Tuhan, tanpa harus meminta arahan dari firman Tuhan, maka itu dosa besar, itu kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau papa mama kita mengajarkan kita hal yang baik, kita harus patuh, kita harus taat. Kalau orang tua kita mengajarkan kita, terlebih firman Allah berkata, hari ini adalah waktunya sebentar lagi beribadah, maka kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan main-main. Kalau kita main-main, maka Tuhan tidak senang. Dan apa yang terjadi? Ya bisa saja Tuhan melakukan, menegur kita dengan caranya seperti bangsa Israel dihukum, adik-adik, mengalami kekalahan. Maka oleh karena itu, mari kita harus menjadi pribadi yang menisputi, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, saat ini jadilah anak yang taat, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang setia mengikuti kehendak Tuhan, setia beribadah dan belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita lihat juga video berikut ini. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek. Akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tetapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk belajar taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjadi pribadi yang baik. Tidak seperti seorang Saul yang pada akhirnya dia tidak taat atas perintah Tuhan. Karena itu ajar kami belajar taat, mengasihi Tuhan lebih lagi, bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akhiri ibadah kami dan sebelumnya kami berdoa. Berkati teman-teman, adik-adik yang ada di rumah saat ini, berikan kesehatan kepada mereka, berkati sekolah mereka, berkati papa mama mereka, berkati cita-cita mereka. Terlebih Tuhan Yesus menjama menjadi
juru selamat pribadi bagi setiap hidup kami, teman-teman, adik-adik yang ada di Roma saat ini. Berkati juga negara kami, bangsa Indonesia, pemimpin negeri ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, dan terlebih kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tetapi Tuhan setia beserta kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di minggu yang